Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu gerak vertikal yang merupakan masih bagian dari bab gerak lurus. Jadi gerak vertikal ini adalah gerak benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kita mungkin mengetahui bahwa gerak vertikal ini hanya bergerak di sumbu Y dengan horizon sumbu X adalah permukaan bumi. Jadi sumbu Y-nya adalah ini pergerakan benda ke arah atas ataupun ke arah bawah. Jadi gerak vertikal secara umum itu dibagi menjadi gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas itu ketika bendanya dilemparkan nih. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu berarti gerak benda dijatuhkan tanpa memberikan kecepatan awal. Jadi dia dilepaskan saja terus bergerak jatuh ke bawah. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah perbedaannya dengan gerak jatuh bebas. Jadi geraknya itu kalau vertikal ke bawah bendanya seperti dilemparkan sehingga bendanya memiliki kecepatan awal. Jadi V-nya untuk gerak vertikal ke bawah itu tidak sama dengan 0. Kalau gerak jatuh bebas, V awalnya, V0-nya itu sama dengan 0. Jadi itu ya perbedaannya. Terus, nah ini yang saya jelaskan tadi, itu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah itu perbedaannya. Kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon. Kalau gerak vertikal ke bawah itu kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada kegiatan atau ada action yang diberikan berupa lemparan sehingga benda tidak bergerak secara bebas. Jadi ada perlakuan yang diberikan kepada benda tersebut. Nah, kalau percepatan gravitasi itu angkanya itu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, kalau tidak disebutkan di soal, maka nilainya itu bernilai sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau disebutkan di soal, berarti mengikuti angka yang di soal tersebut. Jadi kalau percepatan gravitasi itu nilainya segini nih, 9,81. Kalau disebutkan di soal, kita pakai yang di soal. Kalau tidak ada di soal, berarti kita pakai nilai yang sama dengan 10 meter per second kuadrat. Seperti itu. Terus, nah ini konversi persamaan ke gerak vertikal. Jadi, kalau gerak lurus berubah beraturan, kan ini persamaannya sudah saya berikan di video sebelumnya tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak vertikal, simbol A yang percepatan ini diganti dengan G. G adalah percepatan gravitasi. Terus S yang jarak ini diganti dengan H. H itu adalah ketinggian. Nah, terus yang berubah lagi sepertinya sudah tidak ada ya, itu saja yang berubah. S berubah jadi H dan A itu berubah menjadi G. Seperti itu saja perubahan dari rumus gerak lurus berubah beraturan menjadi gerak vertikal. Nah, selanjutnya kalau gerak vertikal ke atas, ini ciri-ciri dari semua jenis gerak vertikal. Kalau gerak vertikal ke atas itu percepatan gravitasi itu bernilai negatif. Kenapa bisa bernilai negatif? Karena benda bergerak melawan arah percepatan gravitasi. Jadi ketika dia bergerak ke arah atas, sedangkan percepatan gravitasi arahnya ke bawah, makanya G-nya itu bernilai min 10 meter per second kuadrat. Nah, ketika mencapai tinggi maksimum, maka kecepatan benda itu sama dengan 0 meter per second. Jadi saya ulang, ketika dia sudah mencapai tinggi maksimum, sudah tidak bisa lebih tinggi daripada tinggi itu, maka kecepatan bendanya itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi itu dua ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas. Kalau gerak jatuh bebas, ciri-cirinya itu adalah searah dengan percepatan gravitasi. Jadi ketika bendanya jatuh, percepatan gravitasi juga arahnya ke bawah. Nah, karena sama-sama ke arah bawah, makanya percepatan gravitasinya bernilai positif, yaitu 10 meter per second kuadrat.
Nah, kalau gerak jatuh bebas sama yang dijelaskan tadi, itu kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Nah, yang terakhir kalau gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah itu searah dengan percepatan gravitasi. Nah, ini sama dengan gerak jatuh bebas tadi. Jadi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang membedakan itu adalah kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. 0 per meter sekon. 0 meter per sekon. Sorry. Salah sebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang bisa saya jelaskan. Jadi, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan laju awal meter per sekon, dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jadi, ketika dia dilemparkan, dia sudah berada di tinggi yaitu 80 meter dari tanah. Nah, kalau kita menentukan berapa ketinggian benda setelah dilemparkan vertikal ke atas sebesar 30 meter per sekon, kita pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 GH. Nah, ini kita cari dulu tingginya. Kalau VT-nya itu ketika dia mencapai tinggi maksimum, ini VT-nya sama dengan 0. V0-nya itu adalah 30. Jadi di sini 30 pangkat 2 itu adalah 900 dikurang 2 kali 10 dikali H. Ini 2 kali 10 kan 20. 20H minus 20H pindah ruas. Berarti 20H sama dengan 900. Kalau 20H saya coret dengan 900, berarti H-nya itu sama dengan 45 meter. Jadi dia naik setinggi 45 meter. Nah, seperti ini. 45 meter. Oke. Nah, kita menghitung T naiknya, waktu untuk dia naik ke tinggi maksimum. Ini T naik ya. Jadi kita menghitung banyak kali untuk menentukan berapakah waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai dasar gedung. Nah, ketika dia naik, berapakah waktu yang dia butuhkan? Ini kita pakai rumus yang ini, VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Nah, VT-nya kan tadi 30. V0-nya itu adalah ini salah, VT-nya ketika mencapai tinggi maksimum itu 0 ya. Ini 0. V0-nya yang 30 dikurang G-nya 10 ya. 10 min 10T. Nah, min 10T ini pindah ruas, jadi 10T sama dengan 30. Berarti T-nya sama dengan berapa nih? Nah, T-nya sama dengan 3. 3 apa? 3 detik. Nah, terus kita hitung lagi T turunnya. Kalau mau mencari T turun, kita pakai persamaan yang ini nih. H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT. Ini
yang kita cari di bagian yang ini adalah T saat dia turun ya. Kalau sudah dia turun, berarti ini dalam keadaan dia bergerak jatuh bebas. Kenapa bergerak jatuh bebas? Nah, ini sambungan dari gerak vertikal ke atas. Ketika dia mencapai tinggi maksimum 45 meter dari tinggi gedung atau puncak gedung, nah kecepatan benda kan sudah menjadi 0 meter per sekon. Nah, ketika sampai di tinggi yang 45 meter dari puncak gedung ini, dia nanti kan jatuh lagi. Nah, ketika dia jatuh, kecepatan mula-mula benda itu ya kecepatan saat dia di titik tertingginya, yaitu sebesar 0 meter per sekon. Makanya saat dia turun, maka persamaan yang kita pakai adalah persamaan gerak jatuh bebas, yaitu V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Ini kenapa tambah? Karena percepatan gravitasi sudah searah dengan gerak benda. Seperti itu. Ini karena V0-nya 0, berarti suku yang ini 0 hasilnya ya, berarti sisa 1/2 kali 10 dikali T pangkat 2. Nah, H yang ini adalah tinggi dari ini, tingginya benda ketika dilemparkan sebesar 30 meter per sekon, ditambah dengan tinggi dari permukaan tanah. Karena yang ditanya adalah diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Nah, berarti dasarnya itu yang bagian bawah sini kan. Berarti hanya kita harus jumlahkan antara 45 meter ini dengan 80 meter. Berarti jawabannya di sini adalah 100. Ini hanya kita isi dengan 125. Nah, ini saya lanjut sebelah sini. Ini 125 sama dengan 1/2 kali 10 itu 5 kali T pangkat 2. Kan? Jadi 125 kalau dibagi dengan 5 itu dapatnya nanti 25 kan? 25 T sama dengan, sorry, ini harus saya hapus dulu ya. Jadi sama dengan T pangkat 2. Kalau saya pindahkan pangkat 2-nya ke sebelah sini, berarti itu hasilnya nanti T-nya sama dengan akar 25. Atau akar 25 itu hasilnya sama dengan 5. Satuannya adalah detik. Nah, jadi waktu naiknya 3 detik, waktu turunnya 5 detik. Berarti ketika dia naik, dia butuh waktu 3 detik. Ketika dia turun, waktunya 5 detik. Berarti total waktunya seluruhnya adalah 8 detik. Seperti itu. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.